Mantan anggota Komisi 3 DPR Bahrudin Asyori memenuhi pemanggilan Komisi Yudisial sebagai saksi dalam kasus dugaan suap di toilet gedung DPR RI. Bahrudin sendiri sudah dipindah dari Komisi 3 ke Komisi 2. Komisi Yudisial mendalami dugaan kasus transaksi suap yang terjadi di toilet gedung DPR RI pada saat proses seleksi calon hakim agung di Komisi 3 DPR. Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa Bahrudin Asyori saat tiba mengaku siap memberikan keterangan yang sebenarnya kepada tim penyidik. Sebelumnya Bahrudin dan calon hakim agung Sudrajat Dimyati juga telah membantah bahwa mereka melakukan transaksi suap di toilet gedung DPR RI. Sedang Sudrajat sendiri dijadwalkan pemeriksaannya pada esok hari. Ya. Komisi Yudisial mulai melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang diduga melakukan suap atau dikenal dengan lobby toilet saat proses pemilihan calon hakim agung di Komisi 3 DPR. Salah satu yang mulai diperiksa adalah mantan anggota Komisi 3 Bahrudin Asyori. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai pemeriksaan itu, kita bergabung dengan reporter Berita 1 Mario Delima di Gedung Komisi Yudisial Jakarta. Ya, Mario, sudahkah selesai pemeriksaan yang dilakukan KY terhadap Bahrudin Asyori? Ya Rudi, pemeriksaan terkait dengan dugaan suap di toilet DPR dengan terlapor yaitu Bahrudin Asyori sudah selesai beberapa saat lalu dan kami juga sempat menanyakan kepada Bahrudin Asyori sendiri apa saja yang dipertanyakan oleh pihak Komisi Yudisial. Ia juga sempat mengatakan kepada kami bahwa ia bersumpah dan ia juga sempat bersumpah depan wartawan bahwa ia tidak melakukan hal suap karena ia adalah warga NU yang juga taat akan agama. Kami juga sempat mempertanyakan apakah benar yang diberikan adalah uang amplop atau kan seperti yang diberitakan selama ini. Ia mengatakan bahwa yang ia keluarkan dari kantong saku kemejanya adalah daftar dari calon hakim yang akan diperiksa kepada Sudrajat Dimyati. Dan juga ia mengatakan bahwa ia mengeluarkan sendiri dari kantongnya dan juga memasukkan sendiri ke dalam kantongnya kembali. Saya juga sempat menanyakan bahwa apakah ia mengenal calon hakim tersebut sebelum fit and proper test yang dilakukan DPR saat itu. Ia mengatakan dia tidak mengenal Sudrajat Dimyati Sudrajat. Dan berikut adalah kutipan beberapa saat setelah pemeriksaan selesai. Saya akan bersumpah nih kepada depan KY dan mudah-mudahan nanti dengan media juga akan saya bersumpah untuk warga NU khususnya, warga PKB khususnya seluruh Indonesia, ya, karena hasil pemerintahan ini kan merugikan seluruh, khususnya pribadi saya. Yang paling dirugikan lagi adalah calon hakim, ya, Pak Sudrajat Dimyati, ya, dia kan bahasanya kena sialnya saya. Coba kalau saya nggak masuk ke toilet, ya, coba kalau saya masuk toilet nggak nanya, mungkin kata teman-teman kan pada fit and proper test katanya bagus. Saya kan kebetulan karena saya datangnya terlambat, jadi saya nggak tahu seluruhnya apa hasil fit and proper test Pak Sudrajat. Tapi katanya bagus. Tapi tadi saya baca koran di Amerika, Ketua KY menyatakan padahal pada waktu di KY juga Pak Sudrajat juga yang terbaik dari seluruh calon yang lolos di DPR. Jadi artinya kan kasihan. Saya tentunya datang KY khusus, ya, yang kenapa saya sebenarnya kan tidak ada hak ya KY mengundang saya, tapi karena saya appreciate terhadap Pak Sudrajat Dimyati, ya, saya datang, ya, dan saya ingin minta kepada KY untuk, kan KY tugasnya ada. Ya, Bahrudin Asyori pun datang ke KY tidak sendiri, ya, didampingi oleh bagian hukum dari DPP PKB yaitu Anwar Rahman. Kami juga sempat menanyakan apakah apabila benar terbukti bahwa kadernya tidak melakukan suap yang diduga oleh media selama ini, ia mengatakan bahwa PKB tidak akan mengambil langkah hukum apabila yang menyebarkan isu tidak meminta maaf kepada
kadernya dan juga kepada masyarakat Indonesia. Ia juga mengatakan apabila penyebar isu tidak datang, maka ia akan melakukan langkah hukum. Hal ini dilakukan terkait dengan kerugian-kerugian yang diderita tidak hanya PKB, tapi juga calon hakim agung yang karena isu ini mendapatkan suara hanya satu, dan hal tersebut sangat merugikan. Berikut kami juga mendapat informasi bahwa besok akan dilakukan pemeriksaan terhadap calon hakim yaitu Sudrajat Dimyati pada esok pagi. Namun kami masih belum tahu jamnya. Rudi. Baik, terima kasih Mario Delima melaporkan langsung dari Gedung KAI, Jakarta.